Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin memberikan laporan perbandingan dari masing-masing percobaan pada SMP Cash. Nah, kami disusun oleh kelompok Muhammad Hafiz, Ridho Rafelino, dan Muhammad Surya. Langsung saja, yang pertama pengaruh ukuran blok untuk berbagai ukuran cache. Konfigurasikan words by block menggunakan konfigurasi berikut. 8 block size 32 byte, 16, 32, 64, 128, 256, 512, dan 1024. Dan 1024 adalah block size-nya 4 MB. Untuk setiap konfigurasi words per block, konfigurasikan jumlah blok dalam cache untuk mendapatkan ukuran cache berikut: 4, 8, 16, dan 32 KB. Untuk setiap konfigurasi, dapatkan misread menggunakan memory trace here. Bisa dilihat di sini adalah kumpulan konfigurasinya. Kita skip aja. Kita masuk ke pertanyaan. Yang pertama, apakah misread meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran blok, dan mengapa? Jawabannya berkaitan dengan ukuran blok. Misread dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain dalam desain cache. Alasan utama untuk ini adalah adanya lokalitas spasial dan temporal dalam pola akses memori. Dengan ukuran blok cache yang lebih besar, lebih banyak data dapat disimpan dalam satu blok. Selain itu, dengan ukuran blok yang lebih besar, lokalitas temporal juga diambil keuntungan. Jika suatu data diakses, kemungkinan besar data yang sama akan diakses kembali dalam waktu dekat, sehingga jawabannya adalah ya. Yang kedua, pada ukuran blok berapa misread meningkat kembali, dan mengapa pada ukuran blok tersebut misread meningkat. Pada kasus IR, misread meningkat di ukuran blok 1 KB atau 2 KB, dan terus meningkat sampai 4 KB. Peningkatan ukuran blok dapat mengakibatkan peningkatan misread dalam beberapa kasus. Misalnya, jika program memiliki pola akses acak atau memiliki ukuran blok cache yang sangat besar dibandingkan dengan ukuran lokalitas spasial atau temporal yang ada, maka peningkatan ukuran blok mungkin tidak dapat memberikan manfaat yang signifikan dan bahkan dapat menyebabkan pemborosan ruang cache. Yang ketiga, apakah perbedaan dari pengaruh terhadap blok terhadap berbagai ukuran cache dengan pengaruh ukuran blok terhadap misread? Jelaskan. 1. Pengaruh blok terhadap ukuran cache. Semakin besar ukuran cache, semakin banyak blok yang dapat disimpan, dan pengaruh ukuran blok terhadap misread. Dengan ukuran blok yang lebih besar, ada kemungkinan mengurangi misread. Sekian dari saya. Baiklah, materi berikutnya ialah pengaruh pemetaan untuk berbagai ukuran cache. Soal yang pertama ialah apakah misread meningkat atau menurun dengan meningkatnya associativity. Jelaskan mengapa. Jawabannya ialah, dalam umumnya, misread cenderung menurun dan meningkatnya tingkat associativity pada cache. Associativity mempengaruhi pada jumlah entry slot yang tersedia untuk menyimpan blok data dalam satu cache. Berikut beberapa alasannya mengapa misread cenderung menurun dengan meningkatnya associativity. Yang pertama, pengurangan konflik. Dengan tingkat associativity yang lebih tinggi, cache memiliki lebih banyak entry atau slot yang dapat digunakan untuk menyimpan blok data. Yang kedua, peningkatan kemampuan mencocokkan. Tingkat associativity yang lebih tinggi memungkinkan cache untuk mencocokkan blok data yang lebih banyak entry dalam set cache. Ketika permintaan data datang, cache dapat memeriksa lebih banyak entry dalam set cache untuk mencari kecocokan. Yang ketiga, meningkatkan kemampuan lokalitas temporal. Pertanyaan kedua ialah, apakah pengaruh tingkat associativity meningkat atau menurun dengan meningkatnya ukuran cache? Jawabannya, pengaruh tingkat associativity terhadap ukuran cache cenderung menurun dengan meningkatnya ukuran cache. Beberapa alasan pengaruh tingkat associatif cenderung menurun dengan meningkatnya ukuran cache. Yang pertama itu, kapasitas cache lebih besar. Yang kedua, pengurangan konflik. Yang ketiga, memanfaatkan asosiatif yang lebih rendah. Soal yang ketiga ialah kesimpulan apakah peningkatan asosiatif meningkat dalam sistem kerja. Jawabannya ya, secara umum peningkatan tingkat asosiatif dapat meningkatkan kinerja sistem cache
dengan mengurangi misread dan meningkatkan kemampuan cache untuk menyimpan data yang sering digunakan. Oke, saya akan menunjukkan video dari lanjutan dari Surya. Pengaruh replacement polisi. Secara umum, manakah replacement polisi dengan misread terbaik dan mana yang paling buruk? Ya, replacement polisi dengan misread paling terbaik adalah LVU dan FIFO yang paling buruk. Apakah manfaat kebijakan LVU dan FIFO terjadi untuk semua tolak ukur atau apakah mereka tergantung pada nilai lokalitas yang berbeda? 2. Kebijakan LVO Least Frequent Use and FIFO memiliki manfaat dan kinerja yang bergantung pada nilai lokalitas yang berbeda dalam akses memori. Kebijakan LVU menggantikan blok yang paling jarang digunakan dengan mempertimbangkan frekuensi akses blok data dalam cache. Manfaat utama dari LVU adalah bahwa ia cenderung mempertahankan blok-blok yang sering diakses dalam cache lebih lama, yang menguntungkan dalam kasus di mana ada pola akses data yang memiliki lokalitas importal yang kuat. Dengan demikian, LVU dapat memberikan kinerja yang baik dalam hal meminimalkan misread ketika akses data memiliki kecenderungan berulang dan pada beberapa blok. Di sisi lain, kebijakan FIFO menggantikan blok yang pertama kali dimasukkan ke dalam cache. Manfaat FIFO terletak pada sederhananya implementasi dan overhead yang rendah. Dalam beberapa kasus, kebijakan FIFO dapat memberikan hasil yang kompetitif tergantung pada pola akses data. Ini terutama berlaku dalam kasus akses akses data yang acak atau tidak berulang, di mana urutan kedatangan blok data tidak memberikan indikasi yang jelas tentang relevansi atau frekuensi penggunaan. Dalam skenario seperti itu, FIFO dapat memberikan performa yang cukup baik. Kesimpulannya, apakah penggunaan replacement polisi yang konkret meningkatkan kinerja sistem? Jika jawabannya adalah ya, secara umum yang merupakan langkah dengan manfaat lebih dari random ke LRU, dari random ke LFU, atau dari random ke FIFO. Mengapa? Ya, penggunaan kebijakan penggantian replacement polisi yang tepat dapat meningkatkan kinerja sistem cache secara signifikan. Namun tidak ada satu kebijakan penggantian yang secara mutlak memberikan manfaat yang lebih baik dalam semua situasi. Pilihan kebijakan penggantian yang optimal tergantung pada pola akses data dan karakteristik sistem yang digunakan. Secara umum, dari random ke LRU merupakan langkah yang paling umum dan seringkali memberikan manfaat yang signifikan. LRU memanfaatkan informasi historis akses terakhir untuk mempertahankan blok-blok yang sering atau baru diakses dalam cache, sementara menggantikan blok-blok yang jarang atau tidak digunakan. Ini memungkinkan LRU untuk memanfaatkan lokalitas temporal dalam akses memori yang sering terjadi dan dalam aplikasi yang memiliki pola akses yang berulang. Dengan demikian, LRU cenderung mengurangi misread dan meningkatkan kinerja cache secara keseluruhan. Kesimpulannya, langkah dari random ke LRU umumnya memberikan manfaat yang lebih besar dalam meningkatkan kinerja sistem cache. Namun, dalam kasus-kasus tertentu dengan pola akses yang berbeda, langkah dari random ke LFU juga dapat memberikan manfaat yang signifikan. Penting untuk menganalisis karakteristik akses memori dan melakukan evaluasi kinerja untuk memilih kebijakan penggantian yang paling cocok dengan kebutuhan sistem yang spesifik.